WhatsApp Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Baciro. Para Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dicintai Tuhan dan yang mencintai Tuhan, salam jumpa, shalom, berkah dalam. Mari kita bersama-sama membuka hati di hadapan Tuhan untuk mendengarkan sabdanya, merenungkannya, dan meresapkannya di dalam hati kita. Kita awali dengan membuat tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita puji Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sabda Tuhan hari ini dari Injil Santo Markus, bab 3 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkan tangannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kemarin renungan kita juga telah berkisar tentang hari Sabat, maka tema Sabat itu kita lanjutkan hari ini. Dan khusus hari ini, hari Sabat kita renungkan dalam kaitannya dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu menyembuhkan orang yang lumpuh tangannya, yang kemudian dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dalam kaitan dengan ini, ada tulisan yang baik bagi kita dari Katekismus Gereja Katolik. Hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Dengan penuh belas kasihan, Kristus menuntut hak supaya melakukan yang baik daripada yang jahat, dan menyelamatkan kehidupan daripada merusakkannya pada hari Sabat. Hari Sabat adalah hari Tuhan yang penuh kasih dan penghormatan Allah. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Ya, ajaran Gereja Katolik lewat Katekismus Gereja Katolik nomor 2173. Dengan penuh belas kasihan, Kristus menuntut hak supaya melakukan yang baik daripada yang jahat, dan menyelamatkan kehidupan daripada merusakkannya pada hari Sabat. Ya, dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di dalam Injil tadi. Bagaimana Tuhan itu menyembuhkan orang pada hari Sabat, menyembuhkan orang yang cacat tangannya, mati sebelah tangannya, yang memulihkannya kembali sehat. Tuhan Yesus mengisi hari Sabat itu dengan berbuat baik, berbuat kasih kepada umat yang membutuhkan pertolongan. Dan ya, kiranya itu adalah salah satu tanda bagaimana hari Sabat itu untuk manusia, untuk lebih menyehatkan pola hidupnya, semangat hidupnya, sehingga
hari Sabat juga menjadi suatu yang fungsional, bermakna, ya tidak hanya untuk beristirahat, tidak hanya untuk beribadat, tetapi juga untuk berbuat kasih. Bahkan ada kata-kata yang menarik di dalam ajaran gereja. Tadi dikatakan, dengan penuh belas kasihan Kristus menuntut hak supaya melakukan yang baik daripada yang jahat. Ya, berbuat baik itu merupakan suatu kewajiban bagi kita, ya. Maka ya ketika kita beribadat, maka hasrat untuk berbuat baik itu semestinya semakin kita perkembangkan, semakin kita dalami, semakin kita tanam di dalam hati sanubari kita hayati, dan ya kita coba untuk kita wujudkan di dalam pelayanan kita, mungkin di tengah keluarga, mungkin di tengah gereja, mungkin di tengah masyarakat. Dengan penuh belas kasihan Kristus menuntut hak supaya melakukan yang baik daripada yang jahat, dan menyelamatkan kehidupan daripada merusakkannya pada hari Sabat. Dan marilah semangat ini juga kita bawa di dalam penghayatan kita, ya setiap kali kita menghayati ibadat kita pada akhir pekan. Tuhan memberkati kita semua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu. Diberkatilah saudara-saudari sekalian oleh Allah yang Maha Kuasa, dengan berkat kesehatan, kesejahteraan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang terkasih, selamat berkarya, Tuhan memberkati.